Dan pas udah beres, tiba-tiba ada temen sekelasnya, cewek, yang datang terus nyosor peluk cium ke cowok gue dengan dalih ngasih selamat dan ngajak ke kosannya buat party kecil-kecilan bareng teman-teman yang lain. Tapi cowok gue nolak karena mau rayain kelulusan sidangnya bareng gue yang udah jamuran nungguin dari pagi sambil gak berhenti berdoa biar dia lulus. Yang paling mencengangkan nih, ada aja cewek yang ngasih pap seksi ke cowok gue tanpa diminta biar cowok gue notice. OMG, lu pada punya harga diri gak sih? Dan cowok gue biasanya langsung blok kontak cewek yang ngomong gitu. Sempet gue takut kalau cowok gue gak tahan godaan sebesar itu. Dan sempat mikir juga, apa cowok gue gak normal? Karena cewek-cewek itu emang jauh lebih cihuy marihuy dibanding gue. Tapi cowok gue meyakinkan gue kalau dia cintanya sama gue. Hal ini gak sebatas omongan aja sih. Dia mulai bawa gue ke acara keluarganya dan ngenalin gue sebagai ceweknya. Bahkan kadang bilang calon istrinya. Dari acara-acara keluarga ini, gue jadi sering ngobrol sama omnya yang cerita kalau cowok gue sering gonta-ganti cewek karena hubungannya gak long last. Paling lama setahun. Gue jadi cewek yang menjalin hubungan paling lama. Waktu itu udah 2 tahun. Omnya juga bilang kalau cowok gue ini gak pernah jomblo karena tiap abis putus udah antri cewek-cewek yang mau sama dia. Dia cuma 2 kali nembak cewek. Pertama kali waktu SD dan kedua pas nembak gue. Terus sisanya ceweknya yang nembak dia. Dalam hati gue cuma ngebatin, apakah gue orang yang tepat buat dia cintai? Masalah cewek-cewek yang ngejar dia ini terus berlanjut. Dan kadang ada cewek-cewek yang sampai neror gue buat ngejatuhin mental gue dan berharap gue putus sama dia. Awalnya sempet pengen putus karena jujur gue gak pernah pacaran sama cowok yang laku keras kayak gini. Padahal cowok gue bukan tipe cowok yang charming, tebar pesona sana sini atau dandan rapi. Kalau jalan sama gue aja dia tuh pakai kaos, sweater, sama sandal jepit. Tapi harus gue akui, dandanan kayak gitu aja udah bikin dia cakep sih. Ditambah dengan karismanya yang manly dan gak banyak ngomong, mungkin bikin cewek penasaran sama dia. Akhirnya gue mantap untuk lanjut sama dia. Dan di tahun 2019 dia ngelamar gue. Itu pun dia datang ke bokap gue tanpa sepengetahuan gue dan bilang mau nikahin gue dalam 3 bulan ke depan. Akhirnya kami nikah. Dan fun fact, gak ada satupun cewek remaja dari lingkungan rumahnya yang datang walaupun diundang. Omnya bilang kalau mereka menolak datang karena itu hari patah hati sekampung bagi cewek-cewek lajang. Astaga. Dan mamanya bilang kalau semalam sebelum ijab kabul, ada salah satu cewek tetangganya yang datang ke rumah. Nangis-nangis sambil nyatain perasaannya tapi tetap ngucapin selamat. Buset, laki gue ini ajaib banget. Di pernikahan kami ada sepupu dia, sebut aja Gusti, yang datang bawa ceweknya, sebut aja Ani. Setelah itu kami sering ketemu Gusti dan Ani di acara keluarga. Dan di tahun 2020 mereka nikah. Kami juga datang karena kami keluarga. Udah pasti kami sering ketemu kalau ada acara-acara keluarga. Dan keluarga suami gue ini termasuk sering ngadain acara, entah arisan atau sekedar makan-makan. Dari situ juga gue jadi sadar kalau sikap Ani ini gak biasa ke suami gue. Dia perhatian banget dari mulai ngambilin minum atau selalu pengen nimbrung kalau suami gue ngobrol sama anggota keluarga yang lain dan selalu pengen duduk deket suami gue. Tapi Gusti kayak gak sadar sama kelakuan istrinya itu. Sampai sekarang sih gue diemin aja, gak sampai aneh-aneh juga. Cuma yang bikin gue ngakak pas acara kurban kemarin, dia bikin instastory dengan videoin suami gue yang lagi motong daging. Terus dia ngomong, nih siapa nih ganteng banget tukang potongnya guys. Gue langsung kaget sih dia seberani itu. Tapi setelah gue lihat storynya hilang, kayaknya dihapus. Mungkin itu harusnya buat close friend-nya dan salah kirim malah jadi semua orang bisa lihat, termasuk Gusti, suaminya. Tapi gue nggak tahu apa Gusti marah atau enggak. Gue juga gak ngurusin sih. Sejak saat itu juga gue ceritain ke suami gue kalau perasaan Ani ke dia bukan sekedar intuisi gue. Dibarengi dengan bukti story Ani yang udah gue screen record. Dan suami gue paham dan mulai jaga jarak ke Gusti dan istrinya. Sampai saat ini gue sama suami udah punya 2 anak. Dan dia jadi suami dan ayah yang baik banget buat gue dan anak-anak. Gue selalu berdoa biar suami gue selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari godaan cewek-cewek. Karena godaan cowok kan harta, tahta, wanita.